Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia materi mencari informasi pada teks di tema 7 subtema 2. Sebelum memulai video pembelajaran hari ini, ayo teman-teman siapkan buku pena, 3D, pensil, dan penghapus. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita simak bersama. Selanjutnya teman-teman buka halaman 42 dan 43, menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Selain kain tenun tradisional, Indonesia juga memiliki warisan budaya yang sangat terkenal, yaitu kain batik. Nah, kain batik itu ada yang dari batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi. Ayo kita cermati informasi tentang batik dari teks. Informasi tersebut dapat kita peroleh dari gagasan pokok yang terdapat di setiap paragraf. Gagasan pokok ditentukan dari kalimat utama yang terdapat di setiap paragraf. Oleh karena itu, kita harus cermat membaca teks. Kita baca bersama ya teman-teman ya, tentang batik di Indonesia. Batik di Indonesia. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Keindahan motif batik membuat banyak orang ingin mengetahui asal-usul batik yang ada di Indonesia. Tak jarang banyak masyarakat lokal maupun dari mancanegara yang belajar membatik. Batik telah ada di Indonesia sejak masa kerajaan Majapahit. Kala itu pengembangan batik banyak dilakukan di Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Para pedagang dari India mengenalkan teknik pembuatan batik. Salah satunya teknik celup. Pada abad ke-12, para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Mereka menorehkan lilin-lilin ke permukaan kain mori. Teknik ini dianggap sebagai teknik membatik khas Indonesia. Motif batik yang bermacam-macam dipengaruhi oleh keberagaman suku bangsa Indonesia. Setelah kita membaca, garislah bawahilah kalimat utama setiap paragraf pada teks tersebut. Kita menggaris bawah kalimat utama pada paragraf 1. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Untuk paragraf 2, kalimat utamanya, batik telah ada di Indonesia sejak masa kerajaan Majapahit. Untuk paragraf yang ketiga, kalimat utamanya, pada abad ke-12 para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Nah, teman-teman menggaris bawah ya, seperti pada video ini. Untuk yang soal nomor 2, tulislah kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf dalam tabel berikut. Untuk yang nomor 3, susunlah gagasan pokok setiap paragraf sehingga menjadi gagasan pokok teks secara keseluruhan. Untuk soal yang kedua, kita menulis kalimat utama yang tadi kita garis bawahi. Nah, kalimat utamanya, batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Gagasan pokok paragraf, kain batik khas Indonesia diakui dunia. Untuk menulis gagasan pokok paragraf, teman-teman boleh menulis secara singkat. Yang penting sesuai paragraf 1, sesuai kalimat utama, dan sesuai EYD. Untuk paragraf yang kedua, batik telah ada di Indonesia sejak masa kerajaan Majapahit. Gagasan pokoknya, batik di Indonesia ada sejak kerajaan Majapahit. Kalimat utama di paragraf ketiga, pada abad ke-12 para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Gagasan pokoknya, pada abad ke-12 pembatik di Jawa mulai menggunakan canting. Setelah menulis kalimat utama dan gagasan pokok paragraf, baru kita mengerjakan nomor 3, yaitu susunlah gagasan pokok setiap paragraf sehingga menjadi gagasan pokok teks secara keseluruhan. Untuk menulis gagasan pokok teks secara keseluruhan, kita mengambil dari gagasan pokok paragraf setiap paragraf. Jadi paragraf 1, 2, 3 digabung menjadi gagasan pokok teks secara keseluruhan seperti ini. Kain batik khas Indonesia diakui dunia, dan batik di Indonesia ada sejak kerajaan Majapahit. Pada abad ke-12, pembatik di Jawa mulai menggunakan canting. Menceritakan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Bacalah teks berikut, ini ada di halaman 46 dan 47. Perkembangan teknologi produksi sandang. Zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Sebelum adanya teknologi industri, manusia menggunakan alat-alat di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Salah satunya menggunakan kulit hewan untuk mencukupi kebutuhan sandangnya. Adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Kemajuan teknologi tersebut menghasilkan berbagai macam bahan pakaian, mulai dari bahan alami maupun bahan buatan.
Bahan dasar diproses lagi di pabrik pemintalan. Pabrik pemintalan memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang kemudian diproses lagi di pabrik kain. Pabrik kain mengolah benang menjadi kain. Kain yang sudah jadi siap untuk dijahit menjadi berbagai macam pakaian. Pakaian dihasilkan siap untuk dijual sehingga dapat dikenakan oleh masyarakat. Soal yang pertama, tandailah kalimat utama di setiap paragraf pada teks tersebut. Untuk paragraf yang pertama, kalimat utamanya, zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Untuk kalimat utama paragraf yang kedua, adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Untuk paragraf yang ketiga, kalimat utamanya, bahan dasar diproses lagi di pabrik pemintalan. Jadi kalimat utamanya di paragraf ke-1 itu ditulis ulang, zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Untuk paragraf 2 dan 3 teman-teman boleh menulis sendiri. Setelah kita menulis kalimat utama, kita membuat gagasan pokok paragraf. Jadi gagasan pokok paragraf kayak tadi ya teman-teman, sesuai dengan kalimat utama, boleh diperingkas, yang penting sesuai EYD. Kalimat utama paragraf 1, zaman dahulu manusia menggunakan pakaian dari kulit hewan. Gagasan pokoknya, dahulu manusia menggunakan pakaian dari kulit hewan. Untuk paragraf 2 dan 3 teman-teman dilanjutkan sendiri ya. Dan untuk gagasan pokok teks secara keseluruhan juga dilanjutkan sendiri. Tadi kan gagasan pokok paragraf 1 sudah ya. Dahulu manusia menggunakan pakaian dari kulit hewan. Untuk gagasan pokok paragraf 2 dan 3 teman-teman menambahkan sendiri.